Kembali di Anies Pagi, pemirsa, polisi meringkus pengedar narkoba yang membawa 1,3 kg sabu yang akan diedarkan di daerah Muaro Bungo, Jambi, dan Darmasraya, Sumatera Barat. Penangkapan terjadi di atas bus antar provinsi tujuan Jambi. Tak sia-sia usaha petugas membuntuti bus antar provinsi tujuan Jambi. Sesampainya bus di pinggir jalan raya Padang Solok, tepatnya di depan Polsek 10 Koto, tim khusus narkoba Polda Sumbar dengan dibantu personel Polsek 10 Koto, Polres Solok berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang selama ini menjadi target operasi. Tak tanggung-tanggung, 1,3 kg narkotika jenis sabu berhasil diamankan petugas. Tersangka adalah AS, warga Aceh, mengaku barang haram ini dibawanya dari Aceh dan untuk diedarkan di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Penyergapan berdasar pengembangan dari laporan warga yang mengetahui AS telah berulang kali ke Darmasraya dan menginap sekitar 1 minggu hanya untuk mengedarkan barang haram tersebut. Anggota mendapatkan informasi keberadaan bersangkutan sedang menuju ke Darmasraya menggunakan transportasi umum berupa bis, dan anggota berhasil menyetop di sekitaran Darmasraya. Saat ini pelaku ditahan di Polda Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan ribuan telur ayam yang terguling di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Ribuan telur ayam tumpah dan coba diselamatkan oleh warga. Inilah kondisi sebuah truk ekspedisi bermuatan ribuan telur ayam yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi di wilayah Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Truk terguling dan jatuh dari bahu jalan raya hingga keluar di jalan aspal. Akibatnya ribuan telur ayam tumpah dan berserakan. Warga pun membantu memindahkan telur yang masih utuh dan bisa diselamatkan dan dipindahkan ke mobil lain. Namun banyak juga warga yang mengambil telur-telur dan dibawa pulang. Diduga sopir mengantuk sehingga truk oleng sebelum mengalami kecelakaan dan terguling. Rumah saya nih, saya dengar bunyi dar gitu kan, saya keluar, lihat tiang Telkom itu udah ditondong, lihat ada mobil di sini. Jadi saya punya juga rekaman tadi jam 9, telurnya ini udah ngalir ke sana, ke satu rumah. Tadi kami sudah lihat, cek di situ selamat, alhamdulillah. Sopirnya 2 nih, mobilnya kami tanya tadi mau dari Pekanbaru mau ke Prabu Muli. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan nelayan. Namun menariknya, ada juga pihak yang menyatakan pagar laut yang viral membentang sepanjang 30,16 km untuk menahan abrasi. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura Kabupaten Tangerang mengklaim pagar itu dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dari ancaman tsunami. Pemasangan pagar laut sejenis sudah dari dulu dilakukan nelayan. Dari saya perwakilan kapan Bang Nelayan ini inisiatif untuk pasang bambu di... Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan
dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya. Pertama adalah untuk menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Terkait dengan berita-berita selama ini tentang adanya pemagaran, wah kalau itu saya kurang paham dah. Kalau saya mau orang kampung ya, begitu. Kami apakah itu misalnya teman-teman kami yang di nelayan itu melanggar hukum atau tidak, karena kami tidak tahu mengetahui undang-undang. Karena sejauh ini juga kan undang-undang banyak yang tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Ya. Namun sebelumnya dari pengakuan nelayan yang lain, pemagaran yang dilakukan hingga sepanjang 30,16 km itu justru merugikan nelayan. Biasanya sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya, cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dampak kecil. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait pemasangan pagar laut misterius itu. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Ribuan hektar begitu kira-kira. Mungkin kalau jadi pemerintahan yang bisa membangun. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Pemerintah menanggapi Walhi yang meminta tagar dibongkar langsung tak bisa dilakukan karena masih berdasar asas praduga tak bersalah. Terkait dengan kenapa tidak dibongkar dulu, ini ada kami ini penegak hukum, kita juga azas kita praduga tak bersalah dulu. Dan kita tidak gegabah dalam hal ini, bukan melihat orang besar, orang kecil, rakyat kecil pun juga tidak harus kita lakukan langsung digusur aja. Kan enggak gitu, Pak. Ada peringatan, ada langkah awalnya itu. Nah, peringatan tersebut kita segel. Kami beri waktu di situ dan anggota kami di lapangan sedang melakukan investigasi, kami sebar di sana cari informasi, full bucket. Kalau sudah mantap, kita panggil kalau memang ada yang bertanggung jawab. Oke, berarti ada yang bertanggung jawab, ya udah kita sikat bareng-bareng. Tadi kami akan dibantu sama Walhi, kita tunggu. Oke. Dan aparat yang lain juga siap membantu kita untuk mencabut pagar tersebut. Itu terima kasih sekali. Baik. Artinya KKP tidak sendiri dalam hal ini. Terima kasih Bapak Walhi. Kalau untuk sementara ini Pak, untuk pelakunya apa sudah diketahui siapa? Belum Pak. Kami masih di lapangan melakukan full bucket, ya. Anggota kita kami sebar, kita tanyakan ke semua yang ada di seputaran tersebut, siapa yang nancapkan itu, siapa yang menyuruhnya, gitu kan. Belum kembali anggota kami, Pak. Baik. Tenang saja, tadi Pak Menteri juga sampaikan, KKP dalam hal ini tegas. Karena laut tersebut Pak tidak boleh dikelola semena-mena, ada aturan mainnya. Baik. Ada perizinannya yang harus diurus di Kementerian Kelautan Perikanan. Namun semua itu harus dibuktikan kan Pak. Kepemilikan kendaraan saja perlu BPKB, kepemilikan tanah saja perlu sertifikat. Artinya itu yang menunjukkan kepemilikan atau penanggung jawabnya. Nah, kami juga telusuri ke arah sana Pak. Jadi jangan sampai nanti gegabah asal tunjuk-tunjuk orangnya banyak Pak, seperti itu.
Tapi kami pastikan dalam hal ini KKP tetap bekerja siang malam, anggota kami dan pimpinan kami juga mendukung. Bahkan seharian ini kami mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia seluruhnya. Artinya semua menginginkan ini segera selesai. Pemirsa, mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata dimiliki utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Usai viral, anggota Patwal Polisi yang mengawalnya menunjuk taksi, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut bersuara. Mobil berplat RI 36 menjadi sorotan usai viral anggota Patwal Polisi yang mengawal mobil ini dengan arogan menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Tidak hanya mendapat sorotan dari masyarakat, peristiwa ini juga dikomentari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin menyatakan pengawalan khusus seharusnya dipakai hanya dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan. Saya malah pengawalan ini menjadi kebiasaan dari dulu yang saya kira kalau sangat butuh saja kita pakai. Kalau tidak butuh ya lebih baik kita biasa-biasa aja. Usai membuat heboh di media sosial, terungkap bahwa pemilik mobil berplat RI 36 adalah milik utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Namun ia menyatakan saat kejadian ia tidak berada di dalam mobil tersebut. Nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Iya, jadi kawasannya memang kita lagi meeting kesana sini, itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen, gitu kira-kira. Tapi ya memang kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya patwalnya itu bukan bermaksud arogan. Sebelumnya beredar video seorang polisi Patwal berupaya membuka jalan untuk iring-iringan pejabat dengan plat RI 36 di tengah kemacetan. Di depan iring-iringan, sebuah taksi mewah melintas sehingga menghalangi rombongan. Polisi Patwal segera mencegah taksi sambil menunjuk supir. Aksi polisi Patwal tersebut dinilai arogan hingga menuai reaksi keras dari masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum diperiksa KPK sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto asik berjoget. Hasto berjoget di atas panggung dengan logo KPK, namun bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan kelompok pemuja koplo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus tersangka kasus suap Hasto Kristianto asyik berjoget di Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu pagi. Tampak logo mirip KPK terpampang di atas panggung. Namun bukan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan kelompok pemuja koplo. Acara ini digelar sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-52 PDIP. Sementara itu, terkait agenda panggilan pemeriksaan KPK Senin besok, Hasto mengaku siap dan akan menghormati seluruh proses hukum. Ini kan sudah persoalan cukup lama dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum yang berkeadilan. Ya, kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya. Saya punya kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan baik-baik. Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses. Sebelumnya, Hasto telah melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan. Rencananya, sidang perdana pra-peradilan akan digelar Selasa 21 Januari 2025.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak hadir pada panggilan pemeriksaan KPK Senin pekan lalu. Sementara itu KPK telah menggeledah rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan juga menyita sejumlah dokumen. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK Senin pekan lalu. Dalam surat yang dikirimkan ke KPK, Hasto mengaku harus mempersiapkan acara hari ulang tahun PDIP. Sementara itu, KPK memaklumi ketidakhadiran Hasto dan menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto pada Senin 13 Januari 2025. Satu hari usai Hasto absen dari pemeriksaan, penyidik KPK menggeledah rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Usai 8 jam penggeledahan, KPK menyita 1 buah koper dari rumah Hasto. KPK juga membawa sejumlah dokumen, buku catatan, dan flash disk. Saat penggeledahan, Hasto tidak berada di rumahnya karena sedang ada kegiatan di Jakarta. Sebelumnya, tepat di malam Natal 24 Desember 2025, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Hasto disebut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR fraksi PDIP. Hasto juga diduga membantu buronan Harun Masiku melarikan diri dari perburuan KPK. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto, yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca diputusnya kontrak kerja petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar-Butar, peristiwa tersebut masih menjadi polemik lantaran ia diputus kontrak kerjanya usai membongkar dugaan kasus korupsi di tempatnya bekerja. Hal tersebut membuat Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi angkat bicara. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menanggapi terkait pemutusan hubungan kerja pegawai pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat. Diketahui Sandi Butar-Butar menerima pemutusan hubungan kerja lantaran membongkar dugaan kasus korupsi di tempatnya bekerja. Deddy Mulyadi mengatakan dirinya akan meminta Wali Kota Depok terpilih agar memperpanjang kembali kontrak kerja Sandi, lantaran dinilai memiliki dedikasi yang baik. Selain itu nantinya ia pun akan memperbaiki dan menganggarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Dan nanti Wali Kota Depok yang terpilih baru langsung diperpanjang lagi aja. Kan dia diputus kontrak oleh pemimpin yang lama kan. Nanti biar pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru mengangkat dia kembali. Itu hal yang masih ada kesempatan, Kang? Hal yang mudah, nggak ada masalah. Jadi buat siapa namanya? Sandi. Buat Sandi nggak usah khawatir. Saya nanti udah bilang ke Pak Wali, tolong nanti kalau menjabat diangkat kembali. Ya. Nah, lepas itu juga anaknya mendapat bully dong dari sekolah. Oh iya, nanti kita bantu ya. Saya selalu akan memperhatikan pegawai-pegawai kecil yang dia punya dedikasi yang tinggi, tetapi tidak mendapat keadilan dalam pekerjaannya. Nah ini ke depan akan segera perbaiki, karena di Depok itu nanti saya dua yang akan fokus perhatikan. Pertama kemacetan, yang kedua kinerja kebersihan dan dampar itu. Mungkin ke depan saya yakin wali kotanya akan mampu menganggarkan dengan baik. Kepada Bapak Prabowo, tolong saya Pak, saya sejujurnya, tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Sebelumnya beredar video Sandi Butar-Butar yang menyebutkan bahwa dirinya diputuskan hubungan kerja oleh Kepala Pemadam Kebakaran Kota Depok. Surat pemutusan tersebut dikirim melalui pos. Dijelaskan kontrak kerjanya diputus pada tanggal 31 Desember 2024 lalu. Diketahui Sandi Butar-Butar sudah bekerja dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok sejak 10 November 2015 silam sebagai honorer. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Menurut Menak, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan juga meningkat kualitasnya. Pemirsa, selama di Arab Saudi, Menteri Agama dijadwalkan akan memenuhi sejumlah undangan terkait persiapan haji. Salah satunya bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk finalisasi kerjasama penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Menak akan berusaha melakukan lobby-lobby agar kuota haji Indonesia bertambah. Selain Kementerian Agama, pemirsa, sejumlah pihak turut serta mempersiapkan dan juga mengawasi penyelenggaraan haji. Seperti Badan Penyelenggaraan Haji, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kejaksaan. Pertama, memenuhi harapan kami supaya kami bisa bekerja dengan baik dan tenang, efektif, efisien, seperti harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita bersama, haji tahun ini adalah lebih baik, walaupun harganya sedikit agak berbeda. Tapi kita ingin kualitas pelaksanaannya adalah lebih baik. Dalam perkenalannya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menegaskan pemain lokal akan memegang peran penting. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ais Pagi.